Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أشهد أن لا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Al-Nuhaili beliau menulis sebuah kitab dengan judul
Rasul. Beliau menulis di dalam kitab itu tentang rentetan aktivitas baginda Rasul sepanjang 24 jam. Mulai sejak beliau bangun sampai beliau tidur kembali, lengkap. Ada terkadang kegiatan yang sifatnya rutin, cuma yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh baginda Rasul, tapi juga ada yang sifatnya tidak rutin atau insidental. Kitab ini merekam kegiatan baginda Rasul ketika baginda Rasul sudah hijrah ke Madinah. Dan salah satu kegiatan yang rutin yang senantiasa baginda Rasul kerjakan sepanjang tidak ada perang adalah apa yang disebut dengan majelis duha. Baginda Rasul sepanjang tidak ada perang, beliau selalu menyelenggarakan majelis duha, kajian duha bersama para sahabat. Kadang waktunya lama, kadang waktunya sebentar. Kadang yang ikut peserta dari para sahabat itu sedikit, kadang juga banyak. Nah, di dalam sebuah momentum waktu itu baginda Rasul sedang melaksanakan kajian duha, dan jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis-hadis yang kemudian sampai di kita itu juga keluar ketika baginda Rasul mengisi kajian majelis duha. Salah satunya hadis ini, bahwa waktu itu baginda Rasul sedang mengisi majelis duha, di depan beliau hadir banyak para sahabat, termasuk sahabat-sahabat terbaik juga hadir di majelis itu. Kemudian baginda Rasul mengatakan, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapakah di antara kalian yang hari ini dalam posisi sedang berpuasa? Saat itu tidak ada yang menjawab. Kita tahu sirahnya, saat itu tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar, satu orang saja. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kemudian ditanya yang kedua kalinya, man adakumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang sepagi ini, karena itu kajian majelis doa, sudah jemputin orang sakit? Lagi-lagi tidak ada yang menjawab kecuali hanya satu orang, yaitu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kemudian pertanyaan yang ketiga baginda Rasul nanya kepada para sahabat, siapakah man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapakah di antara kalian yang hari ini, sepagi ini, sudah memberi makan orang miskin? Lagi-lagi juga tidak ada yang menjawab, cuma yang dirahmati Allah, kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasul. Saya kalau membaca asbabun nurulnya, bukan para sahabat itu kemudian tidak lemah, atau mereka kemudian tidak banyak yang bersedekah, karena memang waktunya masih terlalu banyak. Maka yang kemudian menjawab hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasul. Kemudian pertanyaan yang terakhir, baginda Rasul nanya lagi kepada para sahabat, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapakah di antara kalian yang hari ini, sepagi ini, sudah mengantarkan jenazahnya ke kuburan? Lagi-lagi juga tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasul, saya ya Rasul. Maka karena empat amal ini didorong oleh Abu Bakar, maka baginda Rasul mengatakan, siapa saja yang empat amal ini ada pada satu pribadi, maka dia layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menarik kalau kita perlu cuma yang dirahmati Allah, bahwa dari hadis ini betapa kita mendapatkan poin besar bahwa sejatinya amal-amal yang membuat kita layak masuk surga, amal-amal yang membuat kemudian kita ini mendapatkan percepatan masuk ke dalam surga, dapat tiket surga, itu rupanya didominasi oleh amal-amal yang kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Dari empat amal ini, saya mengatakan bahwa semuanya adalah amal yang kebermanfaatan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk banyak orang. Mulai dari puasa, orang itu kalau puasa, maka dia akan membuat sensor pada semua organ tubuhnya. Dia akan menjaga betul agar kalimatnya tidak menyakiti banyak orang. Dia akan menjaga betul
kemudian dilarang, matanya tidak melihat apa yang kemudian dilarang. Orang yang berpuasa memang dia manfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi menjenguk orang sakit, apalagi memberi makan orang miskin, juga mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu adalah amal-amal yang kebermanfaatan tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul mengatakan kepada kita semua, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik, tentu juga dia terbaik dan tidak ke surga, adalah manusia yang paling punya banyak peran, adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada setiap orang. Di kesempatan yang lain, baginda Rasul juga pernah bertanya kepada para sahabat. Waktu itu juga banyak para sahabat yang datang di majelis. Kata beliau, atadruna mal muflis? Apakah kalian paham apa yang disebut dengan orang bangkrut, atau siapa itu yang bangkrut? Kemudian sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham, juga tidak punya aset. Dia tidak punya banyak aset, dia tidak punya banyak tabungan. Itu adalah orang-orang yang bangkrut. Kata baginda Rasul, bukan. Al-muflisu fina, kata baginda Rasul, orang yang bangkrut itu adalah mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, adalah orang-orang yang nanti dia datang di hari kiamat dengan membawa berbagai macam pahala ibadahnya, termasuk salah satunya pahala salatnya. Dia datang dengan pahala zakatnya, dia datang dengan pahala siyamnya, dia datang dengan aneka macam pahala yang sudah dia buat di dunia. Bahkan mungkin dia sampai betul-betul percaya diri bahwa pahala yang begitu besar itu sudah membuat dia layak masuk ke dalam surga. Tetapi kata baginda Rasul, faqad syatama hada wa qadhafa hada wa akala ma'ala hada wa safaka dama hada wa daraba. Tetapi ada banyak orang yang kemudian tersakiti karena sifatnya. Dia memukul seseorang, tangannya menggolimi banyak orang, dia mengambil haknya orang, mencuri duitnya orang, mencuri barangnya orang, bahkan kalimat menyakiti banyak orang. Ada banyak orang yang tergolimi karena diri. Maka cuma yang dirahmati Allah, kata baginda Rasul, orang yang seperti ini, yang datang dengan berbagai macam pahala ibadah itu, tapi di satu sisi dia menggolimi banyak orang lain, menggolimi banyak orang itu, dia akan datang di hari kiamat sementara di depannya akan dihadapkan oleh orang-orang yang tergolimi oleh sifatnya itu. Maka berbagai macam pahala itu nantinya akan kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi, hingga saking dari banyaknya orang yang dia zalimi itu kemudian pahalanya tidak cukup mengcover tuntutan dari orang yang dia zalimi. Maka kemudian dosa-dosa orang yang terzalimi itu diberikan kepada dia. Maka kemudian Allah memasukkan dia di dalam neraka. Cuma itu Allah. Dari hadis ini juga kita dapat poin di sana, bahwa ternyata dosa-dosa yang membuat kita masuk ke dalam surga, kita akhirnya mendapatkan akselerasi masuk ke dalam surga, itu didominasi oleh dosa-dosa yang mudaratnya, kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul mengingatkan kepada kita, kata beliau, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Walaupun sebagian ada yang mengatakan demi Allah tidak sempurna imannya. Siapa itu? Adalah orang-orang yang dia bisa tidur pulas karena kekenyangan, sementara saudaranya, tetangganya, orang di sebelah rumahnya, dia tidak bisa tidur karena kelaparan. Cuma ya, betapa pentingnya memberi manfaat kepada orang lain, dan betapa kita harus berlindung kepada menggolimi orang lain.
Saking dari pentingnya memberi manfaat kepada orang lain, sampai baginda Rasul bilang kepada kita semua, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling punya banyak peran. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sementara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan saking besarnya amal ini sampai di hadis ini baginda Rasul mengatakan, wa liman amshi ma'a akhi fi hajati ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Dan aku berjalan bersama saudaraku, berjalan bersama tetanggaku, berjalan bersama rekan kerjaku dalam rangka untuk kemudian membantu dia menyelesaikan urusannya, memudahkan urusan dia. Ahabba ilayya, kata baginda Rasul, lebih aku cintai dibandingkan aku harus iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari penuh. Pahala iktikaf di Masjid Nabawi, kita tahu Masjid Nabawi sholat di dalam luar biasa. Tetapi kata baginda Rasul, lebih aku cintai dibandingkan aku harus iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari penuh. Menolong saudaraku, memberikan manfaat kepada banyak orang, itu lebih baginda Rasul cintai dibandingkan harus iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari penuh. Ini amal luar biasa cuma dirahmati Allah. Memastikan bahwa keberadaan kita bermanfaat buat banyak orang, memastikan bahwa keberadaan kita memberikan energi positif untuk banyak orang. Terakhir Allah itu di dalam surah Al-Isra ayat ke-7, Allah bilang kepada kita semua, kata Allah, in ahsantum bi anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kalau kalian berbuat baik, kalau kita semua berbuat baik, ahsantum bi anfusikum. Sebenarnya kebaikan dari amal yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Wa asa'tum fala. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, maka efek dari perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada kita. Singkatnya para ulama mengatakan, kalau kita berbuat baik, taat sama Allah, menjaga sholat kita, menjaga zikir kita, menjaga ibadah kita, kebaikan dari itu semua itu bukan untuk Allah, bukan, karena Allah tidak perlu dengan sholat kita. Allah itu ada orang sholat atau hambanya sholat, hambanya tidak sholat, tetap kekuasaan Allah seperti itu, absolut, tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Tetapi kebaikan dari sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, itu semua kebaikan itu mengalir seutuhnya kepada kita sendiri. Bahkan ketika kita membantu orang lain, memberi makan orang lain, bantuin nyebrang orang lain, ngambilin sampah ditaruh di tempatnya, kebaikan itu walaupun orang lain merasa terbantu, tapi kebaikan itu manfaat terbesarnya itu akan dirasakan oleh kita sendiri. Cuma yang sama juga dengan keburukan yang kita lakukan, bermaksiat, tidak taat sama Allah, mengambil hak orang lain, mengambil duitnya orang lain, mengambil barangnya orang lain, atau menyakiti orang lain. Walaupun orang lain terrugikan, tetapi kerugian terbesarnya itu akan dirasakan oleh kita sendiri. Maka terjemah dari kalimat ini yang menarik adalah in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka sejatinya engkau sedang memperbaiki kualitas hidupmu sendiri. Wa in asa'tum falah. Tapi kalau kau berbuat buruk, maka sejatinya engkau sedang memperburuk kualitas hidupmu sendiri. Dosa itu menggelisahkan jemaah rahmat Allah. Kalau dosa tidak membuat gelisah, maka jangan-jangan itu istidraj. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil
العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة
وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر سمع الله